Oke, berkaitan dengan semua penyelidikan atas kasus yang saya sampaikan berkaitan dengan perampokan, penculikan dan persekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 2011. Kita ungkapkan dari nol saja, kita tabula rasa, fatsum atau fakta hukumnya saja kita bongkar satu persatu kejadian yang mendahului sebelum kejadian persekusi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus terkait penculikan, perampasan, dan penyekapan Saudara Indah Wahyudiawati. Namanya menyekap atau menyembunyikan istri orang itu tidak karena tidak beraktivitas, berarti dia tidak paham. Ada yang disekap itu boleh beraktivitas, ada yang disekap tanpa aktivitas. Disekap itu artinya bahwa tidak dipertemukan dengan saya, itu kan disekap atau ditahan orang. Ini perlu pemahaman dan penajaman masalah terhadap saksi dalam memahami penyekapan. Jadi pada intinya saya merasa bahwa anak dan istri saya diculik lalu disekap atau ditahan oleh pihak-pihak. Karena apa? Banyak mengetahui rahasia jabatan. Jadi karena banyak mengetahui rahasia daripada korupsi di dinas pendidikan, karena diajak di dalam perhitungan keuangan. Maka dari ini kami meminta kepolisian tentunya sekali lagi untuk melakukan penyelidikan. Kita tidak usah sampai ke unsur-unsur psikologis dan lain sebagainya. Itu hanya pengalian isu oleh Saudara Jaryo. Kita pada fakta hukum dan aksi kriminal yang berkembang yang terjadi. Karena apa? Kita itu yang kita uji adalah konstruksi bangunan hukum. Jadi fakta hukum yang berbicara adalah fakta hukum. Karena di situ ada fakta hukum terkait dengan kejahatan perampasan, penculikan, dan aksi penyekapan terhadap anak-anak dan istri saya, yaitu tidak ada itikat baik untuk boleh saya temui, karena saya sudah berusaha untuk menemui secara baik-baik juga tidak dipertemukan. Tentunya itu ada sesuatu tertentu yang mengikat, ada sesuatu tertentu yang perlu diselidiki sebab-sebab kejadiannya. Artinya bahwa Saudara Indah Wahyudiawati terlalu banyak mengetahui rahasia-rahasia kejahatan jabatan, rahasia-rahasia para pihak yang terlibat di dalam peristiwa itu. Jadi sebelum kejadian itu ada peristiwa di Desa Karangkonang, yaitu peristiwa politik, di mana Saudari Indah Wahyudiawati menguang politik sekira 150 juta atau hasil tanah bengkok selama 3 tahun di Desa Karangkonang, dan itu diberi kewenangan untuk pemegang atau bendara uang lainnya oleh desa atas ultimatum remedium kepala desa atas nama Warso, Carik atas nama Sudar, kami Tuwo Subi, dan BPD atas nama Siswanto serta LMD Semi. Kesepakatan yang jadi bendara atau pegang uang adalah Indah Wahyudiawati. Nah, setelah ada gonjang-ganjing politik pencalonan kepala desa, Indah yang merasa pegang uang 152 juta itu atau mungkin kurang, itu sudah dibelanjakan beberapa kali, namun Indah Wahyudiawati melarikan diri dari rumah dengan bantuan polisi. Dengan bantuan Bambang Permadi, saya tidak tahu. Yang jelas Indah Wahyudiawati membawa uang desa dan menipu daya keluarga kami yang sifatnya keuangan itu hampir ratusan juta. Kalau katakanlah uang desa 152 juta, uang dari keluarga saya 110 juta, dan utang-utang di lembaga keuangan maupun di konsorsium itu lebih dari 200 juta. Maka yang harus mempertanggungjawabkan itu siapa? Tentu yang menutup-nutupi atau melakukan obstruct of justice dapat juga dipersangkakan, yaitu Saudara Jaryo yang sekarang nantang perkara bahwa Saudara Indah Wahyudiawati bukan DPO.
DPO itu daftar pencarian orang. Selama ini kan dicari oleh Warso. Ya, Warso, mantan kepala desa Karangkonang, dicari oleh Subi, kami tua Karangkonang, dicari oleh Seswanto. Atau mereka ini terlibat dalam rekayasa. Tentunya kita hanya memberi keterangan yang diduga kuat atas minggatnya atau kaburnya Indah Wayu Widiawati itu adalah berkaitan dengan keuangan desa yang diketahui oleh Warso, Subi, Seswanto. Ya, Warso kepala desa, Subi, Seswanto, ya, BPD dan LMD Sami. Dan dalam waktu rapat itu, sebelum ada kejadian persekusi itu, pernah ada rapat yang mengatakan jika nanti akan ada seorang anggota BPD yang ditangkap polisi. Nah, perlu diketahui itu. Jadi kita korek dari awal. Nah, yang terjadi sepulang Indah dari Magelang, ya, Indah sampai di rumah cuma 5 menit mengajak keluar untuk makan malam di Karaban, tapi ternyata dihadang oleh preman. Ya, dihadang oleh preman di Jalan Mojolawaran Gabus. Ya, di Jalan Mojolawaran Gabus sekira jam 11.30 sepulang silaturahmi dari rumahnya Mohit. Jadi kita silaturahmi di rumahnya Mohit. Bambang Permadi menghadang di tengah jalan, merampas Indah Wayu Widiawati dan Hilda lalu dibawa lari. Setelah itu kejadian gelap sampai dengan sekarang belum ada penjelasan. Saya minta keterangan, saya minta penjelasan kepada Polsek Gabus untuk melakukan penyelidikan ulang dan melakukan gelar perkara terkait dengan kasus hilangnya anak dan istri saya. Karena banyak sebab, maka di situ ada akibat. Ada hilangnya istri orang yang disaut orang di tengah jalan, berarti ada pelakunya. Jadi yang saya tuntut adalah siapapun, siapa saja yang terlibat di dalam penculikan, perampasan, aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan penculikan terhadap istri saya, Indah Wayu Widiawati, dan Hilda Fitri Ayu Dismayati harus dituntut secara hukum. Kita tidak peduli siapapun pelakunya. Entah itu pelakunya adalah keluarga sendiri, Jabir CS, ya, yang memiliki iri dengki kepada saya atau ketua RT, atau siapapun yang terlibat di dalam penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus harus dituntut semua. Kepolisian harus bergerak. Ini fakta hukum, ini kenyataan apa yang saya alami. Kepolisian harus bergerak. Jangan ditutup-tutup, tidak ada yang turun. Ini ada unsur korupsi. Ini ada unsur juga dari mertua. Ini kalau tidak sindikat mafia besar, tidak mungkin kasus ini terjadi. Tinggal kepolisian ini berani apa tidak. Jadi saya menuntut siapapun yang terlibat di dalam rekayasa penculikan, perampasan terhadap anak dan istri saya pada 11/11/2011 harus dituntut. Peristiwa ini harus diungkap. Siapa saja yang terlibat, siapa otak dan dalangnya harus ditangkap dan diproses secara hukum. 10 tahun tidak ada waktu, 15 tidak ada, siapapun. 36 tahun harus diungkap. Karena apa? Baru mau mengungkap. Itu yang saya sampaikan kepada kepolisian Polres Pati untuk bergerak semua. Siapa saja yang terlibat, mengotai, mendalangi, turut serta membantu melakukan obstruct of justice terhadap kasus penculikan, perampasan, dan persekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus sebagaimana yang saya alami harus dituntut secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.